Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Lumpuh, nggak bisa kemana-mana, duduk selama-lamanya. Pembahasannya itu, Gurunda. Mantep Mija. Apa nggak terlalu siksa itu? Nggak tahu, Akimoto nih pengennya nyiksa mulu. Enggak, dia nggak bakal turun lagi. Yesusnya bahkan udah duduk selama-lamanya sebelah kanan Allah kan gitu bang, nggak turun lagi jadi gitu. Iya, makanya kalaupun dia turun menemui Paulus berarti dia meninggalkan jasad, mati lagi dia berarti. Kan duduk selama-lamanya tuh. Terus suara yang datang kepada Paulus tanpa jasad, berarti roh ini meninggalkan jasadnya, ya mati lagi dia. 2 kali mati. Silakan Bang Roma tuh ditanggapin Bang Suma. 2 kali mati Yesus berarti Bang. Ya. Ketika di bumi, Yesus kemudian meninggalkan jasadnya. Ketika di surga, Yesus meninggalkan jasadnya lagi. Piye toh? Kalau kemudian frasa duduk selama-lamanya, kemudian diartikan bahwa dia nggak akan kemana-mana kayak udah udah dipaku di situ, ya terserah saja, ya bebas saja untuk menginterpretasi kitab suci. Kitab suci juga terbuka untuk semua, silahkan menginterpretasi, nggak jadi masalah. Tapi kami kan tentu punya pemaknaan tersendiri berdasarkan apa yang diajarkan, dia wariskan oleh bapak-bapak gereja kami untuk kami memiliki iman yang lurus kepada Kristus gitu. Iman yang lurus kepada Kristus. Sementara Yesus Kristus sendiri, iman yang lurus itu adalah percaya kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan. Enggak lebih. Itu iman yang lurus, kata Yesus. Mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk Bani Israel, bukan untuk non-Israel. Nah, ini tema menarik ini. Aliteng sembah 2 Kristus. Itu betul. Tapi satu yang tidak mau disembah, satu memang mau disembah. Kristus yang mau disembah adalah Kristus yang keluar dari kubur. Sedangkan Kristus yang tidak mau disembah, bahkan mengusir yang menyembahnya kelak, adalah anak Maria. Jadi orang Kristen menyatukan 2 Kristus ini sehingga saudara Kristen itu mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Padahal itu adalah 2 Kristus yang berbeda. Dari mana lahirnya Kristen ini? Bukan dari Kristus anak Maria. Dari mana lahirnya perjanjian baru? Surat-surat Paulus itu bukan dari Yesus anak Maria, tetapi berasal dari bisikan makhluk roh yang datang kepada Paulus in the gang, yang mengaku-ngaku sebagai Kristus Yesus. Ini fakta, ini fenomena yang harus disadari oleh saudara-saudara Kristen. Bahwa 2000 tahun lamanya Kristen menyembah Kristus yang bukan anak Maria. Saya kira begitu, saudara Roma. Silakan. Menurut aku ada kekeliruan di dalam memahami antara yang Yesus katakan untuk waspada terhadap nabi palsu, yang yang orang-orang nanti kelak akan bilang, oh di sana ada ada Mesias, di sana ada Kristus. Ayo mari kita ke padang gurun melihat Kristus gitu. Dengan yang pengalaman dari Rasul Paul waktu dia
dia masih Saulus di situ ya. Pengalaman Saulus ketika dia hendak pergi ke Damsyik, dia akan bertemu dengan Yesus. Tapi perlu kita pahami ya, bahwa yang ketika Saulus bertemu dengan Yesus, dia kan bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Maka dijawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Dia nggak bilang akulah Mesias, enggak. Berbeda dengan yang diwanti-wanti, diantisipasi di Matius 24. Jadi di hari-hari yang lalu saya memahami penjelasan dari Bang Zuma sangat keliru. Seolah-olah apa yang diantisipasi, kewaspadaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid di Matius 24, bahwa kelak ada orang nanti akan berkata Mesias ada di sana, di padang gurun. Nah, kemudian Anda gambarkan perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik itu juga merupakan padang gurun. Belum tentu kan? Tapi yang saya titik beratkan adalah Yesus mengantisipasi, memberikan suatu informasi kewaspadaan bahwasanya akan ada orang mengaku di sana Mesias. Tapi yang bertemu dengan dengan Saulus di jalan ke Damsyik adalah Yesus. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi sangat tidak ada kemungkinan atau tertutup kemungkinan bahwasanya Yesus yang berkata kepada Saulus di dalam perjalanan ke Damsyik merupakan Mesias palsu yang dimaksudkan di Matius 24. Begitu ya Bang Juma ya. Silakan. Oke, baik. Kerangka berpikir ketika kita mendengarkan sebuah informasi atau membaca narasi yang bersifat sejarah atau keadaan yang pernah terjadi. Matius 24 itu ketika Yesus berbicara mengenai Mesias, Yesus membandingkan dengan dirinya. Apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatangan Anak Manusia. Berarti Yesus sedang mengatakan bahwa oknum yang mengaku bertemu dengan Mesias itu adalah mengaku bertemu dengan Yesus. Itu hanya permainan kata-kata saja. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Bukankah diterangkan di dalam Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, katanya. Tuhan. Berarti ketika berbicara mengenai Yesus, berarti itu Tuhan. Ketika berbicara mengenai Tuhan, berarti itu adalah Mesias. Yesus sama dengan Mesias, Mesias sama dengan Yesus. Nah, Yesus menerangkan itu, menguraikan itu. Sebab sama seperti kilat, demikianlah nanti Anak Manusia akan datang. Berarti Yesus sama dengan Mesias. Mesias palsu sama dengan Yesus palsu. Itu sederhananya tuh. Nah sekarang kita naikkan materi ini ketika dia mengatakan jangan kamu percaya. Di situ endingnya. Jangan kamu percaya, sudah. Yesus bertemu dengan muridnya, murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjelaskan, "Tanda kedatanganku ini 1, 2, 3, 4." Itu apa? Pesan yang harus diterima oleh sang murid. Oh, guru saya kalau datang, beliau matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak tanda Anak Manusia di langit. Seluruh manusia akan meratap dan akan melihat dia di tengah langit. Apa itu? Itu pesan yang harus disimpan oleh para murid. Bahwa ketika guru kami yang datang, guru mereka yang datang, maka diikuti tanda-tanda itu. Sehingga Yesus mengatakan, jadi apabila, nah tuh, ada yang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana.
Jangan kau percaya. Kok bisa? Ya, karena kelak aku datang dengan tanda-tanda ini. Kalau hanya sekedar mimpi bertemu orang gondrong, mukanya bercahaya, jangan kamu percaya. Kalau sekedar mimpi bertemu pada saat dia tidur bertemu Yesus, mimpi pada saat dia ke umroh bertemu Yesus, jangan ente percaya. Sebab kalau aku yang datang diiringi dengan tanda tersebut. Nah sekarang Paulus mengalami enggak? Mengalami. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kalau Anda percaya maka lihatlah Kristen. Ada enggak pola benar di dalam kehidupan Kristen sebagai agama, sebagai kepercayaan terkait dengan ilustrasi dan teori yang dipraktekkan kemudian oleh Bani Israel berkenan dengan firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi mereka? Ada enggak? Enggak ada sama sekali. Mulai dari penyaliban. Yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Berubah menjadi apa? Bukan orang yang dikutuk, tetapi Tuhan yang datang memberikan kasih kepada orang Kristen. Nyambung enggak? Enggak. Polanya seketika berubah. Yang tadinya kotoran, tiba-tiba menjadi emas. Kenapa seperti itu? Ya karena orang sudah disesatkan. Oke, mana? Yang dikutuk oleh Tuhan, itulah yang disalib. Tapi seketika menjadi Tuhan di Kristen. Kenapa? Ya itu yang Yesus sampaikan, waspada kepada penyesat. Namanya penyesat pasti menyesatkan. Orang yang disesatkan mana sadar. Jadi kalau sekiranya saudara hadir pada saat itu, misalnya nih, saudara Roma bertanya, Tuhan Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Dijelaskanlah oleh Yesus, begini Roma, kalau aku yang datang, matahari gelap, bulan tak percaya, bintang berjatuhan, mata kuasa langit berguncang, bla 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 bla. Camkan ya. Iya paman. Dah, berlanjut. Guru pergi. Tiba-tiba saja muncul Paulus. Roma, iya Lus. Apa kabar Rom? Baik Lus. Lus, ya. Ada apa? Kau dari mana? Saya dari Damsik. Oh, ngapain di sana? Aku bertemu dengan gurumu loh. Pasti saudara Roma akan ingat. Wah, guru saya kemarin berpesan, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, ente jangan percaya. Nah sekarang Roma percaya enggak? Ketika Paulus ini mengaku, Roma saya bertemu dengan gurumu. Sementara saudara Roma sudah dipesan, jangan ente percaya. Karena kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap. Terjadi enggak? Enggak. Nah sekarang, saudara Roma percaya Yesus apa percaya Paulus? Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kalau sampai Anda percaya, berarti Anda menggenapi nubuatan di Matius 24-nya. Apa katanya? Kristus palsu akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Nah sekarang duduk perkaranya adalah ketika Paulus datang kepada saudara Roma, ingat nasihat Yesus gak? Jangan percaya. Atau terseret dengan godaan sibilisisis, dengan percaya kepada pemberitaan orang yang justru Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kalau kamu percaya, jadilah kau Kristen. Jadilah agama seperti ini. Menyembah kepada manusia, manusia turun jadi Tuhan. Ya manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Makanan yang diharamkan jadi halal, ibadahnya Sabtu jadi Minggu. Tempat ibadahnya sinagogi menjadi gereja. Perintahnya sunat jangan sunat. Jangan makan babi jadi makan babi. Jangan nyembah yang lain jadi nyembah Kristus. Jangan ada ilah lain, ada ilah Kristus. Semua jadi hancur berantakan. Kenapa? Karena percaya kepada penyesat. Kalau tidak percaya kepada sang penyesat ini, maka murid-murid Yesus tetap menjadi Yudaism. Memang berat, saudara Kristen. Kenapa? Karena kalian sudah terlanjur jadi Kristen. Yang bisa meloloskan diri Anda kepada penyesatan yang dilakukan oleh Kristus di padang gurun adalah membuka cakrawala berpikir, membaca Bible dengan seksama, lalu mengaitkan dengan kekuatan akal kita sebagai manusia. Saya kira begitu, saudara. Silakan.
Ya, saya sapa dulu, izin Bang Roma. Ini Bang Yul ini Muslim apa Kristen, Bang Yul? Bang Yul. Oh, nggak ada suara. Silakan lanjut Bang Roma. Ya, ya. Jadi tadi di Matius pasal 24 itu kan, itu sangat jelas bahwa dia yang mengaku sebagai Mesias, dia akan mengadakan tanda-tanda mujizat, ya, tanda-tanda yang heran begitu, ya kan? Tetapi apa yang kita melihat di dalam perjumpaan Saulus dengan Yesus, tidak ada yang Yesus lakukan mujizat, ya, yang melakukan mujizat justru Ananias yang ada di Damsyik, gitu. Itu satu. Itu membuktikan bahwasanya bahwasanya pertemuan Saulus dengan Yesus, ya, tidak merupakan apa yang diantisipasi oleh Yesus tentang berjaga-jaga akan nabi palsu, gitu. Kemudian dia juga Paulus dia kan dia tidak merujuk kepada dirinya sendiri. Kalau di Matius pasal 24 itu, Mesias-Mesias yang dia katakan Mesias palsu itu, dia kan memang hendak menyesatkan orang, membawa orang-orang benar itu yang mengikut Yesus, kemudian dia ingin supaya mereka itu mengikut dia. Jadi ada manifestonya. Manifestonya adalah supaya, ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus ini datang kepada Mesias palsu ini. Artinya dia Mesias palsu ini yang kemudian beraksi, gitu loh. Beraksi untuk mengajak orang percaya kepada dia dan menyesatkan orang-orang tersebut. Tetapi berbeda dengan kasus Paulus. Paulus dia bertemu dengan Yesus. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Sekarang kamu pergi ke Damsyik. Lalu Yesus juga menambahkan bahwa kelak dia ini akan saya tugaskan. Ya, tugaskan, dan dia akan mengalami banyak penderitaan. Artinya dengan begitu kita melihat bahwa Paulus tidak ada motivasi lain selain daripada dia mengabdi dengan tulus ikhlas, dengan sekuat tenaga, sepenuh kekuatan pikiran, ya, kepada Kristus. Tidak ada motivasi lain. Tidak ada dia ingin menyesatkan orang-orang lainnya. Dia hanya mengajak orang untuk lihat kepada Kristus, gitu. Sementara kalau yang di Matius itu digambarkan bagaimana kemudian Mesias itu mengajak orang datang kepada dirinya. Artinya dia yang beraksi, artinya dia merujuk kepada dirinya. Tetapi kalau Paulus, dia justru merujuk kepada Kristus, bukan kepada dia. Gitu. Jadi kita bisa melihat kemudian bahwa ada perbedaan kontras antara fenomena kedatangan Mesias palsu dengan fenomena pengalaman Paulus, gitu. Begitu Bang Juma. Jadi Oke. ya, tapi nggak apa-apa sih kalaupun akhirnya Baik. mencoba menyamakan itu, mencocokkan itu sebagai pengalaman Paulus itu sebagai nabi palsu yang diwanti-wanti di Matius 24 itu, gitu. Baik. Boleh Jadi gini. Sabar Bang. Habis ini Bang. Jadi gini. Kalau berbicara Mesias palsu, Matius 24 melakukan banyak mujizat. Satu, keluar dari kubur. Itu mujizat. Kemudian mengaku kepadanya telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu mujizat. Jadi menggodok terus pengikutnya untuk menanggalkan kemudian sabda-sabda Yesus
Yang justru Yesus mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, seorang nabi, seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Mesias palsu ini kemudian melakukan mukjizat, datang dalam rupa cahaya, terdengar suaranya kepada Paulus, kemudian datang ke Pulau Patmos, mengaku Yesus Kristus, bintang gemilang, bintang timur, tunas Daud, kemudian datang kepada Ananias, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud Mesiasnya. Mesias yang kemudian melakukan mukjizat. Ketika dikatakan mukjizat itu datang kepada Mesias palsu ini, maka itulah yang mendatangi kemudian Paulus. Itulah yang mendatangi kemudian penulis kitab Wahyu, yang mendatangi kemudian Ananias dan seterusnya. Yang keluar dari kubur, yang kemudian dicucuk lambungnya, itu Mesias. Mesias itu sudah beraksi di situ. Itu bukan anak Maria. Lalu kemudian terkait dengan Paulus, mujizatnya jelas ketika dia di Antioquia, dia dianggap sebagai dewa Hermes, membangkitkan orang mati, minum racun, dipatok ular nggak mati. Itu mujizat Paulus. Kemudian Paulus sendiri mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 9:22, dia ngaku Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1, dia mengaku Kristus. Jadilah teladanku. Dan apa pembuktiannya? Bahwa murid-murid Yesus itu memang betul bertentangan dengan Paulus. Paulus sendiri yang mencatat. Di mana dia katakan? Di Galatia 2. Coba kita baca. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Nomor 5, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Nomor 6, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimanakah kedudukan mereka dahulu? Aku tidak penting bagiku, itu tidak penting bagiku, sebab Tuhan tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Galatia 2:21, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau Anda baca 2 Korintus 11:13, di situ sangat jelas, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Galatia 2 nomor 11, tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya, sebab Kepas itu adalah salah alias sesat. Jadi pertentangan antara antara Paulus dengan murid Yesus. Paulus menuliskan murid Yesus itu adalah rasul-rasul palsu. Yang mana yang benar? Murid Yesus kah yang palsu atau Paulusnya yang palsu? Inilah bukti ketika dia mengatakan dalam Galatia 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan bahwa ada Yesus lain selain dari Kristus yang dia beritakan. Tidak bisa dipungkiri itu. Sekarang saudara, kalau Anda mengambil Bible dan merangkum semua ucapan Yesus tinta merah, tidak akan menghantarkan Anda ke gereja, tidak akan menghantarkan Anda ibadah pada hari Minggu, tidak akan menghantarkan Anda untuk tidak bersunat, tidak akan menghantarkan Anda untuk makan babi, tidak akan menghantarkan Anda untuk kemudian menyembah Kristus. Kalau Anda berdasar kepada tinta merah, ucapan-ucapan Yesus, Anda kumpulkan semuanya, Anda telan semua konsep tinta merah itu, tidak akan menghantarkan Anda menjadi Kristen. Lalu apa yang membuat Anda menjadi Kristen? 13 buku milik Paulus. Lalu dari mana Paulus mendapatkan 13 buku ini? Dari Kristus yang keluar dari kubur. Kristus yang keluar dari kubur itu adalah Kristus baru. Dalilnya di mana? Baca khutbah Petrus nomor 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa?
bagi angkatan jahat. Sedangkan anak Maria di dalam Lukas 2:11 itu sudah Kristus dari sejak lahir. Coba Anda bayangkan. Di dalam Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan oleh Elohim untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Ini bukti akurat dari segi aspek pengajaran, dari segi aspek amalan Kristen, rumah ibadahnya, cara mereka dalam menjaga biologis tubuh mereka, jasad mereka, dalam cara ibadah, dalam segi kitab, dalam segi penetapan Yesus ini siapa, dari penetapan Tuhan yang benar itu siapa, antara ajaran Yesus dan Kristen itu bak langit dan bumi. Kristen mencoba untuk mengaku-ngaku nih di tengah-tengah umat Islam, kami ini pengikut Yesus. Yesus yang mana, Cak Ayu? Yesus yang mana yang kalian ikuti? Kalau kalian pengikut Yesus anak Maria, mustahil jadi Kristen. Mustahil. Yesus tidak pernah menyentuh Kristen. Yesus tidak ada kurikulum pengajaran Kristen. Yesus adalah seorang guru, rabi, mengajarkan kaumnya Bani Israel untuk tunduk berserah diri kepada Elohim berdasarkan kitab Tanakh. Itu Yesus. Sedangkan Kristus yang ditemui oleh Paulus menghantarkan orang-orang Kristen non-Yahudi menyembah makhluk Kristus yang keluar dari kubur. Jadi satu pengajaran yang cakupannya ada dua, digabung menjadi satu. Inilah Kristen. Padahal mereka tidak sadar bahwa Kristus yang mereka ikuti itu sebenarnya bukan anak Maria. Kata siapa bukan anak Maria? Kata Paulus. Di mana dia katakan kalau itu bukan anak Maria? Baca Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria. Tetapi dari Kristus Yesus. Oke, udah benar itu. Dan Yesus mengatakan dirinya sendiri adalah anak manusia. Satu Yesus Kristus anak manusia, satu Kristus Yesus bukan anak manusia. Sama enggak? Beda. Beda. Tetapi kemudian Kristen tutup mata dalam keadaan tersebut. Sehingga muncul apa? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Salah. Yesus ada dua. Yesus satu adalah 100% manusia. Yesus yang dua 100% kemudian makhluk roh yang kalian katakan Tuhan. Begitu saudara. Jadi pada intinya adalah ketika Paulus datang mengajarkan aku bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika menuju ke Damsyik, nasihat manusia Yesus adalah jangan ente percaya. Kapan Anda percaya, maka ente jadi sesat. Jadilah Kristen. Silakan. Baik, Ya mungkin ada teman Kristen mungkin via ya, sebagai Kristen bisa memberi tanggapan ya. Aku mau live dulu. Terima kasih. Oke. Setengah dikit aja ya tentang fenomena penyesatan akhir-akhir ini bahwa ternyata ada dua Yesus. Itu betul salah total, penyesatan yang seharusnya tidak boleh terjadi karena sebenarnya itu dibuat-buat saja. Yesus yang Yesus yang dilahirkan oleh Maria adalah Yesus yang sama yang bertemu dengan Paulus, yang bertemu dengan Rasul Petrus. Nah, karena kisahnya itu sangat, kalau di Alkitab kalau Anda melihat itu sangat kronologis sekali. Tadi dia dilahirkan sampai dia dewasa, sampai dia menjadi nabi, mulai masa kenabiannya, kemudian dia melakukan mujizat-mujizat. Itu sosok yang sama gitu. Tidak ada pernah satupun yang istilahnya berbeda di situ. Nah, kenapa saya mengutip kutipan tadi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus dijadikan Tuhan oleh Rasul Petrus ataupun oleh Rasul Paulus, itu bukan berarti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dijadikan Tuhan itu karena Yesus saat itu kan dia bangkit dari kematian gitu kan. Seandainya Yesus mati dan tidak bangkit, dia bukan Tuhan. Tapi dia mati dan bangkit, dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Itu maksudnya. Bukan berarti bahwa ada sosok di situ. Ya. Dan tidak ada satupun ayat ataupun Alkitab kronologis itu yang menceritakan ada dua sosok di situ. Hanya kenapa jadi dua sosok itu? Karena kalian salah memahami ayat itu, ayat yang disampaikan oleh Bang Suma tadi. Terus yang kedua, kalau memang ada dua sosok Yesus di sini, ya
Buktikan kepada kami di mana Yesus yang satu itu, di mana bukti itu? Karena Al-Quran sendiri sebenarnya juga menulis tentang Yesus ini, gitu kan, lewat Isa Al-Masih itu. Isa Al-Masih itu kan memang Yesus, walaupun kami orang Kristen termasuk saya juga menyangkali itu, berarti sebenarnya Isa Al-Masih itu bukan Yesus, karena Isa Al-Masih itu berasal dari sumber-sumber yang palsu, gitu kan, saya bisa buktikan itu. Jadi kalau memang itu Yesus itu ada dua, buktikan kepada kami, Yesus yang satu yang merupakan anak Maria yang tidak kami ketahui itu. Karena Yesus dalam Alkitab itu hanya satu, yang lahir kembali di Bethlehem Efrata, kemudian mati di salib Golgota, kemudian bangkit dan naik ke surga. Itu sosok yang sama dari awal sampai terakhir. Kemudian tentang Rasul Paulus ini, dia ini salah satu murid Tuhan Yesus, salah satu rasul yang diangkat oleh Tuhan setelah Yudas meninggal ya. Dia ini justru dia ini sangat mentuhankan Yesus. Dia adalah murid Tuhan Yesus, dia memberitakan Injil sampai dia mati syahid karena mati martir karena pemberitaan Kristus. Dan dia tidak pernah menyangkal Kristus, sama sekali tidak begitu. Dan dia justru Rasul Paulus ini memberitakan kepada di Galatia supaya hati-hati kamu terhadap Injil-Injil palsu. Jika ada orang yang memberikan Injil yang berbeda, jangan kamu percaya. Jika ada orang yang memberitakan Yesus yang berbeda, jangan kamu percaya. Yesus ini palsu. Si Rasul Paulus ini yang memberitakan seperti itu. Karena dia tahu sudah begitu banyak Injil-Injil yang beredar, Injil palsu yang beredar, termasuk Injil yang masuk dalam Al-Quran ini, itu Injil palsu gitu. Dan Rasul Paulus sudah memberitakan itu tentang waspada terhadap nabi-nabi palsu, terhadap Yesus palsu ataupun Injil palsu yang ada. Jadi sama sekali tidak ada satupun ajaran Paulus yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Justru dia melaksanakan ajaran Tuhan Yesus, ya. Dan satu Udah, lagi, biar ditanggapi dulu Riyandi, biar Tuhan ditanggapi Yesus dulu. itu sudah ada sebelum Al-Quran, sebelum Isa Al-Masih, dia sudah ada gitu loh, sudah ada dari abad pertama. Lalu kemudian muncul Yesus yang berada dalam Al-Quran ini. Justru saya melihat di sini setelah baca Al-Quran tentang kisah Yesus ini, justru itulah yang palsu, itulah Mesias palsu. Kenapa palsu? Karena mengambil dari Injil palsu itu. Saya buktikan satu saja ya. Ini tentang bagaimana Yesus dilahirkan dalam pohon kurma. Ini saya tidak biasa open camp, tapi untuk ini saya open camp saat ini. Karena saya ingin buktikan ini, karena memang ini ya, tentang ini misalnya. Ini Injil ini dibuat oleh Pseudo Matius tentang Yesus lahir di bawah pohon kurma. Kalian bisa Google juga ini. Ya, ini Injil palsu yang masuk dalam Al-Quran. Bisa baca sendiri ya. Ini misalnya ini tentang beberapa penggalan dari Injil ini adalah kisah Yesus yang dilahirkan di bawah pohon kurma. Maka kata Yesus yang katanya open camp. Mana katanya open camp? Saya sudah open camp ini, udah open camp saya. Belum ya? Ini oke. Ini Injil Pseudo Matius yang masuk dalam Al-Quran. Ini Injil palsu. Ini dibuat oleh, ini bukan Matius, tapi ini seorang yang mencatat nama Matius. Kalian bisa baca sendiri. Ini salah satu semuanya ada. Tentang tidak matinya Yesus juga ada dalam Injil palsu juga. Ini tentang Yesus lahir di bawah pohon kurma. Jadi, saya baca sedikit ya. Penggalan dari Injil ini adalah sebuah kisah yang dilahirkan di bawah pohon kurma. Ini salah satunya. Jadi masih banyak Injil palsu yang memang dalam itulah teman-teman. Jadi itulah yang sebenarnya kenapa saya saksikan memang ini dalam Al-Quran itu Yesus yang palsu itu sebenarnya dalam Al-Quran itu Isa Al-Masih itu. Karena Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu memang Riyandi kepanjangan Riyandi biar di tidak sama dengan Tuhan Yesus kita. Pasti banyak lagi. Riyandi kepanjangan misalnya yang ada dalam yang menciptakan burung, kemudian juga yang istilahnya yang tidak mati di salib, itu semua dalam Injil palsu, teman-teman. Itulah yang sebenarnya palsu itu. Kalau yang Paulus ini bukan, dia tuh justru memberitakan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dia justru menjelaskan lebih detail tentang siapa Yesus gitu. Dan dia Oke, saudara, Anda bukan dalam kapasitas untuk mendoktrin dan mendogma kami di sini. Kita memberikan edukasi berdasarkan kaidah yang ada. Kalau Anda mengatakan Kristus palsu itu adalah Nabi Isa alaihi salam, itu Anda terlalu membual. Kenapa? Nabi Muhammad yang memberitakan tentang Nabi Isa alaihi salam tidak pernah datang dan tidak pernah hidup di abad pertama. Sedangkan Kristus palsu yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam Bible itu sendiri
adalah Kristus yang hidup di abad pertama yang datang kepada murid Yesus. Coba sekali-kali kalau belajar Bible itu pakai akal, jangan disimpan akalnya di dalam laci. Yesus berkata di Matius 24, ketika muridnya datang kepadanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu?" Kata muridnya, "Waspadalah agar jangan kamu." Kamu di situ ucapan Yesus kepada muridnya yang ada di Bukit Zaitun. Kamu itu adalah murid yang hidup berdampingan dengan Yesus. Dan Mesias palsunya datang kepada mereka murid Yesus. Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan Nabi Muhammad di padang gurun? Enggak. Di dalam bilik? Enggak juga. Jadi tidak memenuhi syarat untuk dibahas sebagai Mesias palsu Nabi Isa itu. Yang kedua, Anda tidak punya otoritas untuk mengatakan bahwa Injil Barnabas itu salah, Injil Thomas itu salah, Injil Filipus itu salah, yang benar adalah Injil Yohanes, Markus. Anda tidak punya otoritas untuk mengatakan itu. Yang berhak mengatakan ini salah, ini benar adalah Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang nanti akan datang. Yaitu dia yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam, bukan ente. Kemudian yang ketiga, ketika berbicara mengenai Mesias palsu, di Al-Quran cukup uraiannya jelas. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan Allah menyerupakan bagi mereka keadaan pembunuhan dan penyaliban tersebut. Nah, sedangkan yang terjadi kemudian adalah tidak ada Nabi Isa itu bertemu dengan Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi Isa itu kemudian datang kepada murid Yesus di Bukit Zaitun. Nggak ada. Tak ada Nabi Muhammad datang ke sana, nggak ada. Nabi Muhammad hidup di abad ke-7. Sedangkan Mesias palsu yang diceritakan di dalam Matius 24 itu datang di abad pertama, bahkan datang kepada murid-murid Yesus. Ingat polanya saudara. Nomor 4, nomor 5 di Matius 24 itu apa? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Seluruh Kristen di dunia memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Kemudian pola terakhirnya adalah mereka orang-orang banyak yang memakai namaku ini dan mengatakan aku adalah Kristus akan menyesatkan banyak orang. Kristen di dunia ada 2 miliar. Taruhlah 1 miliar perempuan, 1 miliar laki-laki. 1 miliar bertelur melahirkan, maka akan lahir anak-anak mereka kemudian 1 miliar. 1 miliar ini diajarkan kemudian untuk menyembah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Lahir lagi generasi berikutnya, diajarkan lagi menyembah Kristus. Lahir lagi, diajarkan lagi menyembah Kristus. Itulah yang disebutkan oleh Yesus. Waspadalah, ini abad pertama, agar kamu jangan disesatkan. Kamu, orang yang hidup di abad pertama. Sebab akan datang banyak penyesat dan berkata kepada membawa nama Kristus dan mengatakan akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Jangan kamu yang abad pertama ini jangan kau percaya. Bukan yang abad ke-7. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang bersentuhan langsung dengan murid Yesus dan mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Nabi Muhammad gak pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Yesus dalam bilik. Beliau menuliskan kemudian, Al-Quran dituliskan kemudian tak ada kisah Nabi Muhammad bertemu dengan Kristus Yesus di padang gurun, di dalam bilik rahasia, nggak ada. Tapi Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri, dia bertemu dengan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus.
Di mana itu? Pada saat menuju ke padang gurun Damsyik. Di dalam bilik penjara, Tameong. Dalam bahasa Yunani, Tameong, bilik rahasia atau penjara atau kamar sel. Dia mengaku bertemu dengan Kristus di situ sampai dia menulis kitab, 3 kitab yang dituliskan dalam penjara. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Kristus. Ente menulis di dalam penjara, kamar rahasia, bilik rahasia. Berarti ente mengaku bertemu dengan Kristus di dalam penjara. 13 kitab itu dari mana? Dari bisikan makhluk yang bernama Kristus. 13 kitab, bukan main-main. Lukas cuma 2 kitab, Yohanes cuma 2 kitab, Matius 1 kitab, Lukas 2 kitab, Markus 1 kitab, Paulus 13 kitab coy. Dari mana itu semua didapatkan? Dari bisikan makhluk padang gurun yang mengaku Kristus Yesus. Waspada. Jadi jangan ente loncat ke abad ke-7. Murid-murid pilihan ini yang akan didatangi oleh Kristus palsu melalui nabinya. Siapa nabinya? Paulus. Nabi si Kristus palsu ini datang kemudian selayaknya Nabi Musa didampingi oleh nabinya Harun. Maka si Kristus palsu didampingi oleh nabinya Paulus. Paulus adalah juru bicara sang Kristus palsu. Sadari itu, Bung. Sadari itu. Dia mengatakan waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat. Mereka akan melakukan banyak mujizat. Mereka akan membawa-bawa namaku. Dan mereka akan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sederhananya adalah siapa di antara umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Paulus yang membawa nama Yesus ke penjuru bumi dan mengatakan Yesus adalah Kristus. Apa kata Tuhan? Apa kata Yesus di sana? Apa kata Yesus? Tuhannya orang Kristen. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini? Mereka yang membawa-bawa nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Dialah yang menyesatkan banyak orang tersebut. Islam atau Kristen? Kristen. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Udah, ada Mesias di sini. Lihat, ada Mesias di sana. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Camkanlah. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan kau percaya. Berarti jangan menjadi Kristen. Oke, baiklah. Ya, Silakan. Jadi Muhammad mengatakan, Yesus mengatakan, jika ada Mesias, jangan kamu percaya. Ini kenalah Isa Masih di sini. Karena Isa Masih mengatakan sebagai Nabi Yesus juga. Nah, di sini saya ingin juga bertanya kepada ini ya, membuktikan kepada saya ya, mau semua tentang kamu mengatakan ada 2 Kristus. Buktikan kepada saya 2 Kristus, 1 Kristus di mana selain Kristus yang kami sembah ini. Di mana Kristus yang satu itu? Itu ya, itu perlu kami sebutkan. Yang kedua, tentang saya ingin lagi membuktikan tentang kepalsuan yang dimasuk dalam Al-Quran, itu dari tentang penciptaan burung. Isa menciptakan burung ya. Ini ada dalam pseudo Thomas. Yesus membuat burung dari tanah liat. Ini ada di sini. Di Injil tersebut karena Yesus membuat burung dari tanah liat. Ini ada ya. Kalian bisa baca sendiri. 5 tahun bermain membuatkan air yang kotor dan membuatnya menjadi jernih dan melakukannya hanya dengan 1 kata. Lalu ambilnya bagian tanah itu dan dibuatnya 12 bentuk burung. Ini semua ada dalam Injil palsu. Ini salah satu Injil palsu lagi. Masih terlalu banyak sekali, tapi saya hanya memberikan beberapa saja. Ya. Dan tentang Injil palsu yang sudah ada. Nah, bagaimana Muhammad tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi kenapa dia ada dalam Injil palsu itu? Kenapa dia tahu Injil palsu itu? Nah, Injil palsu itu sudah disebarkan ke seluruh dunia. Ketika para murid memberitakan Injil, para pembuat Injil palsu juga, mereka juga menyebarkan Injil yang berbeda gitu, Injil palsu ini. Dan itu masuk ke Jazirah Arab juga, termasuk ke tempat Muhammad hidup. Khadijah, istri Muhammad adalah Kristen yang penganut Kristen palsu ini. Barokah, paman Khadijah juga adalah pendeta Kristen palsu ini. Dari situlah Muhammad mengetahui tentang Yesus ini. Dan sayangnya Muhammad mengetahui dari Injil yang palsu-palsu ini. Makanya dalam Al-Quran itu banyak masuk yang palsu-palsu ini.
Yesus menciptakan burung, lahir di bawah pohon kurma, Yesus yang disalib, Yesus yang berbicara lahir, itu semua ada dalam Injil palsu. Saya sudah buktikan 2 tadi ya, banyak semuanya yang bisa saya buktikan, tapi saya tidak punya waktu saat ini. Terus tentang ini ya, apalagi tadi, diserupakan itu, Yesus diserupakan, ini sebenarnya satu hal yang sangat membuat Al-Quran terkapar yang sangat tragis ya. Kenapa begitu? Karena Allah kalian melakukan prank orang-orang saat itu yang menyalibkan Yesus saat itu. Mereka pikir semua adalah itu Yesus, tapi ternyata bukan Yesus. Ternyata orang yang diserupakan. Bayangkan, Allah kalian menipu orang saat itu, menipu mereka semua yang menyaksikan. Mereka teriak-teriak, semua menangis, semua juga membenci, mencambuk apa segala macam. Ternyata ini bukan Yesus. Allah kalian itu penipu gitu loh. Itu penipu di situ. Ya, itu sangat menjatuhkan sekali bahwa Allah kalian sebagai Tuhan yang seharusnya jujur gitu. Kalau memang Yesus, kalau memang apa ya, tidak, tapi ini menipu orang saat itu. Orang melihat semua, bahkan berabad-abad menipu. Nah, saya mau tunjukkan tentang perserupakan ini. Ini munculnya pada saat itu, saat abad ke-1, kedua, ketiga, tidak ada kasus penyerupaan, tidak ada isu seperti itu. Itu muncul pada abad ketiga, keempat, dimulai dari Injil Basiledes. Ya, itu Basiledes yang mengatakan bahwa itu diserupakan. Lalu berkembanglah. Para antikristus membuat Injil yang sama juga yang diserupakan. Ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan Simon Kirene, ada yang mengatakan diciptakan orang baru. Itu muncul, itu berbagai versi gitu. Tapi intinya diserupakan yang masuk dalam Al-Quran ini. Injil itu beredar sampai tanah Arab, masuk dalam Al-Quran, didengar oleh Muhammad. Jadi Muhammad memang tidak bertemu dengan Yesus, tidak hidup dalam zaman Yesus, tapi dia mengetahui dari Injil palsu itu. Makanya sekarang isi Al-Quran berbeda dengan isi Bible gitu. Nah, itulah yang membuat kenapa berbeda. Terus yang ketiga, jadi Injil ini tidak hanya ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus hanya menulis sebagian dari Injil. Kalian bisa mengenal Tuhan Yesus tanpa Rasul Paulus. Kalian bisa mengenal Tuhan Yesus dari Injil Yohanes, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, tanpa melihat Rasul Paulus. Rasul Paulus itu kan sangat tingkat tinggi filosofinya. Itu kadang-kadang susah dimengerti. Saya sendiri orang Kristen membaca tulisan Rasul Paulus itu kadang-kadang susah dimengerti gitu. Kalau kalian mengenal Yesus, kalian bisa melihat Injil kanonik itu, keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu diceritakan secara kronologis tentang Tuhan Yesus. Itu sudah cukup. Karena mengenal Yesus itu hanya untuk mengenal siapa dia dan percaya pada dia, itu sudah selamat gitu. Nggak perlu harus semua Injil, karena kita tidak mendapat pahala dari membaca Injil itu. Tapi yang paling penting bahasa Injil itu adalah hanya untuk mengenal siapa Yesus sebagai juru selamat kita umat manusia. Itu yang paling penting. Makanya tadi kalau semua orang menuduh Paulus sebagai penyesat, itu satu kebodohan. Karena tanpa Paulus pun juga kita bisa mengenal Yesus. Karena Injil itu tidak hanya ditulis oleh Yesus, oleh Paulus. Injil pertama adalah dalam Kejadian 3:15, yaitu di mana Allah menjanjikan Mesias dari keturunan Hawa yang akan menurunkan kepala ular. Itulah Injil pertama. Injil itu artinya Injil itu sebenarnya bukan kitab, tapi Injil artinya kabar baik, kabar tentang Yesus Kristus yang juru selamat dunia. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang, jadi ini juga sebenarnya jadi masalah juga karena Al-Quran menulis bahwa Injil diberikan kepada Isa Al-Masih. Itu salah. Kitab Injil diberikan kepada Isa Al-Masih itu juga salah gitu. Itu kesalahan sejarah juga karena Yesus tidak pernah menerima Injil. Dia tidak pernah menerima kitab, sama sekali tidak gitu. Tapi Yesuslah Injil itu sendiri. Dialah Injil itu yang kemudian tentang dia ditulis oleh para muridnya. Jadi yang kita bahas saat ini adalah tulisan para murid Tuhan Yesus tentang Yesus. Yesus sendiri tidak pernah menulis Injil dan dia tidak pernah meminta kepada muridnya untuk menulis. Ya, jadi pernyataan bahwa Isa dikasih kitab Injil itu sebenarnya suatu kesalahan sejarah juga sebenarnya itu. Dan ini tadi kalau memang Suma mengatakan bahwa kami menyembah doa Yesus, silakan buktikan kepada kami Yesus yang lain dari Yesus. Saya bisa membuktikan bahwa memang Isa Al-Masih itulah bukanlah Yesus, itu Isa Al-Masih itu Yesus palsu karena diambil dari Injil palsu. Saya sudah sampaikan 2 tadi. Oke, udah, saudara. Bagaimana Isa menciptakan burung, kemudian saudara. Isa di bawah burung, panjang tapi kosong. Masih ada banyak lagi. Coba curhat kesakitan aja kau ini. Sekarang terangkan kepada saya, siapa yang bertemu langsung dan siapa yang lebih layak menulis, Thomas atau Lukas? Silakan. Siapa yang bergaul langsung, Thomas atau Lukas? Thomas atau Paulus? Thomas atau Markus? Baik, gampang. Silakan. Ya. Silakan. Rasul Thomas tidak menulis Injil.
seharusnya dia juga layak menulis. Oke. Tapi dia Oke. sebentar. Oke. Tidak semua sebentar Thomas dulu. tidak menulis. Tidak semua, Lalu tidak semua, Lukas tidak, menulis sebentar dari dulu, sebentar, dari kamu diam mana dulu. dia dapat materi? Dari mana Lukas dapat materi? Ya. Lukas Oke. bukan saksi. Oke, baik saya jelaskan Ya, ya. 4 Injil kanonik, 2 ditulis oleh murid langsung Tuhan Yesus, yaitu Yohanes dan Matius. Markus dan Lukas bukan murid langsung, Matius tapi mereka bukan murid. sebentar Kitab dulu. Matius itu bukan Oke. catatan murid Yesus, tertulis di dalam Matius 9 nomor 9. Kitab Oke, Yohanes juga bukan catatan murid Yesus, tertulis di dalam kisah Itu menurut di dalam kamu, Yohanes itu menurut 21 nomor 24 sampai nomor 25. Silakan Jadi kamu ajarkan. tidak ada 4 kitab kanonik ini ditulis oleh murid Yesus. Sekarang pertanyaan saya, dari mana Lukas terima? Dari mana Lukas tahu? Sementara Thomas Anda katakan dia tidak menulis. Dari mana Anda tahu kalau dia tidak menulis? Dari mana Anda tahu kalau dia tidak menulis? Lalu dari mana Lukas ini menulis? Informasi-informasi dari mana yang didapatkan oleh Lukas? Mana lebih akurat pemberitaannya, Nggak usah Thomas panjang-panjang atau kamu ngomong Lukas? panjang-panjang data nggak ada isinya, cuma ngomong panjang-panjang aja. Oke, tentang Thomas, betul dia tidak menulis karena dia punya murid-muridnya juga. Dipertanyakan kepada murid-muridnya, apakah Thomas menulis? Oke, itu? Tidak. dari mana Lukas tahu? Sebentar. Tentang Lukas ini, Dari dia mana saat- Lukas tahu? Kalau Thomas sendiri yang ini kemudian murid, Dia hidup lalu saat Lukas itu, menulis, dan- ini Lukas tahu dari Oke, mana? baik, saya jelaskan ya. 2 Ya. Injil, Matius, Yohanes itu langsung oleh murid Tuhan Yesus, kemudian Markus Bukan, dan saya Lukas. sudah membantah. Dia Saya sudah mewawancara- mengatakan itu salah, Bapak. Matius itu bukan Kamu- Matius itu bukan murid Yesus yang menulis. Baca Kamu- Matius kamu 9 harus nomor belajar 9. lagi. Itu pasti kamu harus belajar lagi ya. Tolong Lukas kamu ini. tunjukkan Markus kepada Lukas saya. ini. Sebentar. Tolong kau tunjukkan kepada saya. Jangan mute dong. Nah, sekarang gini, tentang Lukas sama Markus. Tolong kamu tunjukkan kepada saya. Saya jawab dulu, Di kemudian bisa mana jawab. tertulis? Aduh. Tolong kamu tunjukkan kepada saya di mana murid Yesus menulis pada saat Yesus memberitakan firman. Sedangkan di dalam Matius 9 nomor 9 bukti Yesus tidak memiliki murid yang berbicara pada saat menulis pada saat itu. begini. Oke, Tolong kamu tunjukkan kepada Tentang saya Markus, di mana tentang- murid Oke, saya jelaskan di dulu ya. mana murid Yesus Kamu menulis diam. Saya jelaskan pada ya. Saya saat jelaskan ya. Yesus memberitakan firman. Silakan. Kenapa? Oke. Kamu terlalu banyak pertanyaan satu pertanyaannya tentang Ya karena tidak ada kemudian yang kamu jawab dengan akurat. Markus dan Lukas. Kamu cuma mengklaim. Mereka itu kamu diam dulu. Di jangan ngomong terus mana? kamu. Dengarkan kamu diam. pertanyaan kebiasaan saya. dulu begitu ya. Kamu Dengarkan ngomong terus. Kamu diam. pertanyaan Sekarang saya. giliran saya menjawab. Dengarkan Kamu pertanyaan jawab. saya. Kamu bertanya saya jawab. Oke? Pada saat Yesus menyampaikan firman, siapa muridnya yang menulis pada saat itu? Jawab. Baik. Saat itu tidak ada yang menulis. Ya, Nah, menulis. sudah. Tapi mereka Tidak ada yang bersama-sama, menulis. mereka mendengar. Berarti kitab Sebentar, Matius ini saat bukan itu ditulis catatan murid Yesus. Mereka Berarti tulis buku bukan saat Yohanes itu. ini Mereka- bukan catatan murid Yesus. Mereka Paham? menulis tidak saat itu, tapi setelah itu baru mereka menulis, ya. Dan ada Dari dalam mana kitab, Anda tahu? mereka Dari mana bersama-sama. Anda tahu? Itu- Dari mana Yes, Anda tahu? tulis. Dari mana Anda dan tahu? Matius Yohanes. Dari mana Anda tahu? Emang seperti itu, karena Kok karena Anda pada yang saat- membuat penggarisan kok karena memang pada seperti saat itu? saat itu Dari mana? Dari mana saat Anda itu- tahu? Saat itu, setelah Yesus naik ke surga, baru mereka menulis tentang Injil ini. Dan mereka Mana buktinya? Mana pengakuan penulis? Mana pengakuan penulis? Mereka Kalau menulis di seperti tempat itu yang adanya. berbeda, di tempat yang Mana, berbeda. mana? Tapi Pengakuan penulisnya yang mana? yang mereka ceritakan semuanya sama, Pengakuan walaupun di penulisnya tempat mana? yang berbeda. Kemudian tentang Markus dan Lukas, Pengakuannya. Coba Matius aja Markus dulu. Lukas, Matius dulu. mereka bukan murid Tuhan Matius Yesus dulu, langsung, Matius. tapi mereka Matius termasuk aja dulu, dalam Matius. mereka Di mana mereka termasuk dalam penulis 70 murid. Matius Kamu mengatakan itu Silakan. kebiasaan, kamu diam. Oke. Tentang Matius dan Lukas ya. Mereka ini bukan 12 Matius dulu, murid Matius Tuhan dulu, Yesus. Matius. Matius ini murid Tuhan Yesus langsung. Dia menulis. Iya, itu Dia menulis- pengakuanmu sebagai Bukan oten. pengakuan, bukan saya, tapi itulah Ya, kalau begitu baca lagi di mana sejarah Alkitab. Matius Kamu mengatakan baca sejarah- itu? kamu Di baca- mana baca lagi Matius sejarah Alkitab supaya mengatakan kamu tahu. kalau dia adalah murid Yesus? Kalau Silakan. itu Matius Yohanes adalah murid Tuhan Yesus. Ya itu pengakuanmu yang saya tanya. Sementara Pengakuan pengarang Jangan mute-mute buku begini dong, Matius sangat- kalau dia murid Yesus itu di mana?
Tunjukkan. Jangan surang begini dong. Kenapa saya mute? Nah, tentang Matius Lukas, Markus Lukas ini, mereka Matius bukan aja dulu. enggak, saya sudah Matius jelaskan aja tadi, dulu. Matius itu murid langsung Tuhan Matius, Yesus. di mana Loh, Matius mengatakan kalau dia adalah murid Yesus? dia Tunjukkan. itu termasuk dalam 12, kamu baca sendiri 12 Itu murid Tuhan Yesus. pengakuan Matius, kamu Andreas, saja. Yohanes, Yakobus itu pengakuanmu Yesus, saja. Yesus Ndul. memiliki 12 murid. Itu 12 pengakuanmu, murid yang Dul. jangan mute dong. Matius dalam Yesus memiliki catatannya 12 di buku di bab pertama Hey, di Matius Yesus. itu, saudara, jangan egois jangan mute ente. begini, saya nggak suka mute begini. Jangan egois, Saya jangan jelaskan dulu, egois. kamu tidak tahu. Yang saya minta adalah pengakuan pengarang Matius Kamu kalau penyesat, dirinya makanya adalah saya murid kesini. Yesus itu tertulis di mana. Jangan mute saya ya. Silakan dengarkan dulu Oke. pertanyaan saya. Tunjukkan bukti kalau pengarang Matius itu mengakui kalau dia murid Yesus. Silakan. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia termasuk dalam 12 murid Itu Tuhan Yesus. pengakuanmu saja. Bukan pengakuan. Tuyul. Kamu bisa baca. Kamu bisa Google sendiri ya. Misalnya 12 murid Tuhan Yesus itu Masa- ada gitu loh. Kamu Google. Hei, saya minta pengakuan Matius, pengarang Yohanes, Matius. Hei, Tuhan Yesus itu sama murid Hey. Tuhan Yesus. Jadi gini, Hey. Tuhan Yesus yang mute saya dong, jangan minta sudah begini dong. Saya nggak suka. pengakuan Jangan panik penulis kalian, jangan panik, Matius jangan takut. kalau dia adalah murid Yesus Nggak usah itu panik. di mana Kalian, tertulis? oke, saya jelaskan. Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Dia juga mempunyai 70 murid, ya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Markus Tuhan. Lukas ini- Saudara, Markus Lukas Saudara. ini termasuk dalam Markus Lukas kamu termasuk dalam 70 murid itu. tunjukkan kepada Dan kita di sini, woi, Bahlul, kau tunjukkan di sini pengakuan pengarang atau pengakuan wartawan yang tadinya tidak diketahui siapa nama penulisnya, belakangan baru dikarang kalau itu adalah tulisan Matius. Tunjukkan kepada kita Matius itu murid Yesus. Sebentar. Ini sudah Nah, jadi turun dia. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan. Kasihlah Silakan. kesempatan. Kasih kesempatan. Kasihlah saya kesempatan, jadi- dia yang tidak kasih saya Nah, kesempatan ngomong. Iya. Nah, Saya tadi juga saya memberikan dia dengarkan kesempatan film. ngomong panjang lebar tapi entah kemana-mana. Iya. Saya cuman Gini, minta Bang. pengakuan pengarang Matius kalau dia murid Yesus itu tertulis di mana? Silakan. Gini Bang Juma, dengarkan ya, kasih kesempatan kita ngomong ya. Lah, Jadi dari kitab tadi aku Injil kasih itu- kesempatan, cuman kalian Ini, ngeyel. saya mau bicara tak bisa. Ya, dengarkan dulu saya bicara. Ya, jadi gini. Jawab, jangan curhat. Di mana pengakuan pengarang Jadi kan, Matius kalau dia adalah murid Yesus? Silakan. Ya dengarkanlah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah kitab Injil yang menceritakan tentang Yesus Kristus. Jadi Saya tidak tanya itu yang dengarkanlah saya dulu, tanya, saudara. gimana kau nggak bisa kau Yang diam kami mulutmu kayak tanya, macam mulutnya pengakuan pengarang Kamu, ini Matius dengarkanlah dulu, kalau dia murid Yesus itu tertulis di mana? dengarkanlah dulu Teung di kitab Lukas pun diterangkan Lukas, Saya Yohanes, tidak tanya ini juga Lukas, diterangkan. yang saya tanya Matius. Iya Matius kan diterangkan di kitab Lukas, saling menerangkan ya. Teung lah kau nggak tahu Pengakuannya pengarang Matius kalau dia Weh, murid Yesus weh. itu tertulis di mana? Subaida. makanlah jagal babi itu biar pintar Marah kau. dia. Boros kali kau, nggak bisa diam mulutmu. Saudara, jangan kau nipu-nipu di sini. Jangan emosi. Ini ilmu. Kita butuh pengetahuan. Anda mengatakan buku Matius adalah murid Yesus. Mana tertulis? Matius 1 diawali apa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Isa, Isa memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda, saudara-saudaranya bla 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 bla. Dari mana? Kalian aja yang mengklaim bahwa ini adalah tulisan murid Yesus bernama Matius. Dulu kitab kau ini tidak ada namanya. Belakangan baru disebut kitab Matius. Tadinya nggak bernama, nggak bertuan kitab kau itu. Makanya di dalam Matius 9 nomor 9 diterangkan, aku melihat Matius duduk di rumah cukai.
Lalu datang Yesus, lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah denganku. Lalu Matius berdiri dan pergi mengikuti Yesus. Masolang generasi. Lukas sudah pasti bukan murid Yesus. Markus sudah pasti. Matius sudah terbukti bukan murid Yesus. Sekarang tinggal satu kandidat. Siapa itu? Pengarang buku Yohanes. Tinggal satu nih. Oh, jangan-jangan Yohanes ini murid Yesus. Oh, bukan. Apa buktinya? Tengok aja. Apa yang diterangkan pengarang Matius tentang dirinya? Apakah dia murid Yesus? Tidak. Di mana tertulis itu? Aku adalah murid. Nggak ada. Nggak ada. Aku bersama dengan gurunda Yesus. Lalu kemudian aku begini dan nggak ada kayak begitu. Ini pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Theos, dan bersama-sama dengan Theos, dan Theos itu firman itu adalah Theos. Enggak ada di situ pengakuan pengarang. Buku Yohanes pun tadinya tidak punya catatan merek, belakangan baru dikatakan, oh ini adalah buku Yohanes. Tadinya nggak ada, pertama-tama tuh nggak ada. Setelah ada, yang pertama kitab karangan Yohanes, kitab karangan Matius, semua pakai karangan-karangan. Apa bukti? Kalau buku Yohanes bukan tulisan murid Yesus, baca Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Hayo. Apa itu? Seorang Yohanes memberikan kesaksian kepada kami. Berarti pengarangnya ini pihak ketiga, bukan pelaku peristiwa. Begitu juga Matius, bukan pelaku peristiwa. Jadi Lukas, Markus, Matius, Yohanes, empat-empatnya bukan penulis murid Yesus yang menulisnya. Catat itu baik-baik, Kristen-Kristen awam. Catat. Itu ilmu pengetahuan. Oke? Nah, lalu kemudian hujatannya tadi. Ketika berbicara tentang Nabi Isa, sekali lagi saya katakan, Nabi Isa tidak pernah bertemu dengan muridnya Yesus. Sedangkan yang dikatakan di dalam Matius 24, jelas murid Yesus bertemu dengan Kristus palsu, bertemu dengan Nabi palsu. Siapa yang bertemu dengan murid Yesus abad pertama? Paulus. Siapa yang mengaku bertemu Kristus di dalam bilik? Paulus. Yang mengaku bertemu Kristus di dalam perjalanannya menuju ke Damsik padang gurun siapa? Paulus. Siapa orang banyak yang disesatkan ini? Ya Kristen. Siapa lagi? Maka Kristen jelas terbukti mengikuti Kristus yang lain. Kalau Kristus anak Maria jelas adalah anak manusia. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus, Paulus mengatakan bukan anak manusia. Antara anak manusia dan bukan anak manusia, apakah sama? Berbeda. Itu kalau kalian pakai otak. Memang berat. Karena kenapa? Kalian sudah terlanjur jadi Kristen. Dan ya jatuh cinta dan sayang dengan agama kalian yang ya happy-happy, nyanyi-nyanyi. Tak ada yang haram di dalamnya, semuanya halal. Siapa nggak mau? Tapi setelah kita bedah isi Bible kalian, ternyata terbukti di dalam kitab Anda itu ada dua Yesus atau dua Kristus minimal. Demikian. Jangan ngeyel lah, pakai otak. Assalamualaikum, Gurunda, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda, lanjut. Tapi Otan yang terakhir ini terguncang, dia nggak bisa apa-apa, kabur dia. Terguncang Ya, terakhir itulah. itu. Kalau pakai otak, kalau pakai ngeyel kayak tadi itu pantat ayam juga bisa. Pakai ilmu lah, pakai ilmu. Jangan emosi diskusi itu, santai. Atur napas, kalau dirasa-rasa emosi, ya minum balsem. Maksudnya ambil air hangat, colek balsem, masukkan di gelas, aduk, minum. Biar tenang, relax. Gitu Bang Andi. Balsam. Wah, saya balsam apa lagi gosok Korea wae. Iya. Aku siap, syukran sahabat. Lanjut Bang Andi. Silakan disapa teman-teman Kristen yang mau belajar.
Ini buka kelas belajar gratis ya. Udah yang baru naik, Ini boleh nanya. Kasino, Viking, Kesia, silakan berbicara. Kesya ini muslim apa Kristen? Kristen apa muslim? Kristen, Oh, silakan kalau mau bertanya. aku mau nanya nih. Coba diulang pertanyaannya, Mbak. Ini Guys ya, yang suaranya kalian kecil. Coba digedein suaranya. kecil kah? Besarin suaranya, Dek. Oh, itu pertanyaannya ke Bunda Rama katanya. Udah, Belum, suaranya kecil, belum. Hah? masih kah? Coba deketin itu Udah mic-nya cukup, ke. Mbak, udah cukup. Silakan, Udah. Mbak. Oke, lanjut. Udah ya? Ya, Udah. Sekarang bagus. Lanjut. Jadi kok ada pertanyaan ya? Bagaimana kalian yakin tuh Nabi Muhammad membawa kalian ini kepada surga? Sedangkan orang tuanya saja ia tidak mampu membawanya ke dalam surga. Kan ada hadisnya kan? Orang tua Rasulullah itu berada di maaf ya. Orang tua Rasulullah kan berada di neraka kan? Rasulullah tidak mampu menyelamatkan kedua orang tuanya kan? Hadisnya sahih kan itu? Udah? Oke, Terus? tunggu ya, biar dijawab. Terus pertanyaan Silakan, saya Bro. kedua ada lagi. Mm-mm. Ini kan saya punya pacar kan seorang muslim. Kalau misalnya saya syahadat, karena lebih alasannya dominan menikah, karena mau menikah gitu kan. Apakah syahadat saya diterima? Itu aja sih Kak, dua. Oke, sudah? Sudah pertanyaannya? Sudah dua aja Kak. Oke, baik. Yang pertama, di dalam hadits yang Anda bawa di situ ada kata abun. Abun artinya ayah boleh, bapak juga boleh, rumput juga boleh, paman juga boleh. Sedangkan hadits yang dimaksud adalah kata abi atau abun yang artinya paman. Siapa paman yang dimaksud? Abu Lahab. Al-Quran mengatakan man ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Itu kata Quran. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Rasul mana yang diutus kepada kedua orang tua Nabi Muhammad? Enggak ada. Sebelum Rasulullah Nabi Muhammad lahir, ayah telah meninggal. Berarti ayah tidak sempat mendengarkan risalah keislaman. Mati dia, selamat. Ibunya meninggal di masa Nabi Muhammad belum menerima wahyu. Mati, tidak ada wahyu, tidak ada rasul datang kepadanya. Meninggal, surga. Jadi yang dimaksud dalam hadis itu adalah pamannya Abu Lahab. Bahkan kalau Anda melihat dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 219, apa kata Allah? Dan aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi Nabi Muhammad dari Adam keluar dari tulang sulbi, berpindah dari sulbi yang lain ke sulbi yang lain ke sulbi yang lain sampai kepada sulbi Abdullah ayahnya. Lalu dia keluar dari rahim
ibunya Aminah. Aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang bersujud. Dari Nabi Adam, keluar dari sulbi, pindah ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya, ke Nabi Ismail. Ismail turun, sampai ke Abdullah. Abdullah keluar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 219. Itu yang pertama. Tidak ada hukuman bagi orang yang tidak ada rasul diutus kepadanya. Gak ada hukuman. Allah tidak menghukum. Kayak mana mau dihukum? Wong tidak ada kemudian datang kepada mereka dalil-dalil. Kecuali setelah datang Nabi Muhammad orang masih menjadi Kristen, maka jelas neraka tempatnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau saya masuk Islam karena cinta, bukan karena keyakinan? Pada prinsipnya manusia itu lahir dalam keadaan muslim. Hanya orang bahlul yang mau dibodoh-bodohi oleh konsep dari barat, lahir dengan membawa dosa Adam. Itu tuyul. Gak ada kaidah yang membenarkan seorang bayi lahir dalam keadaan bawa dosa. Itu penipuan. 2000 tahun lamanya berlangsung. Itu adalah penyesatan. Itu dosa yang diwariskan, kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun. Ente lahir, sebelum ente balik, ente adalah manusia suci. Ente manusia suci. Jadi kalau hari ini kemudian Anda masuk Islam, berarti Anda kembali kepada fitrah. Kalau Anda hanya berpura-pura, berarti Anda jatuh dalam kemunafikan. Tapi kalau Anda kemudian masuk Islam menyatakan syahadatain, lantas Anda kemudian teguh pendirian, ya selamat. Masuk Islam artinya masuk keselamatan. Islam artinya damai sejahtera. Islam artinya selamat. Ketika Anda masuk Islam berarti Anda masuk ke dalam ruang lingkup selamat. Lalu apa lagi pertanyaannya tadi? Oke, jadi Masih ada? Silakan. Jadi ini Kak Zuma berada di aliran yang sebelah ya. Saya seorang muslim. Yang sebelah kan kalau kita belajar ulama-ulama di Arab Saudi, terkhusus juga salah satu Khalid Basalamah ya. Ustaz kalian yang cukup terkenal ya. Itu mereka tetap meyakini kalau ayahnya itu dari yang Bang Zuma itu tadi katakan itu bukan pamannya yang dimaksud, tapi ayahnya. Termasuk dengan ini mereka mengutip perkataan ulama-ulama di Arab Saudi ya, bahwa orang tua Rasulullah itu berada di neraka. Bagaimana Anda membantah hadis tentang ini? Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab tadi. Yang di neraka. Bagaimana? Oke. Rasulullah Baik. menangis. Baik. Ketika itu Rasulullah Sekarang saya mau menangis, tanya nih. Sekarang saya mau tanya. Tidak bisa mendoakan ini. Sekarang saya tanya. Apa? Adakah hukuman bagi orang yang tidak diberikan aturan? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang aturan apa yang datang kepada kedua orang tua Nabi Muhammad? Tidak ada ya? Enggak ada. Lalu alasan apa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang memasukkannya ke dalam neraka? Enggak ada itu alasan yang enggak ada. Bahkan Al-Quran mengatakan kemudian, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan. Tetapi aku tidak akan menyiksa seseorang sebelum aku mengutus seorang rasul kepadanya. Ada enggak rasul yang diutus kepada kedua orang tua Nabi Muhammad? Tak ada. Yang ada itu Abu Lahab, Abu Jahal, datang rasul kepadanya. Siapa? Anaknya sendiri. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi mereka tetap kafir, kufur, tidak mau mendengarkan. Maka itulah yang dikatakan dalam hadis tersebut. Itu adalah pamannya. Abi. Abi. Apa artinya abi? Bapakku. Orang Arab kalau panggil paman itu panggil abi. Jadi kalau abi itu bukan berarti bapak kandung saja. Kenapa? Itu Anda sendiri kan mentakwil. Kata siapa? Yang itu. Kata siapa? Long kedua orang tua Rasulullah ini. Karena aliran. Kok aliran pula? Di Arab Saudi Kristen kan yang mereka Anda Kristen? Saya tanya dulu. Anda Kristen? Iya. Oh, kalau Kristen kami nggak ragu. Orang manusia aja dibilangnya Tuhan. Apalagi kalau hanya memfitnah para ulama. Kami nggak ragu kalau Kristen. Tuhan aja difitnahnya. Fitnah Tuhan apalagi hanya manusia. Kristen itu adalah rajanya pendusta. Kristen itu rajanya pembohong, Kristen itu rajanya pendusta. Bayangkan aja nih, Tuhan aja nih, sabar. Tuhan aja dibilang turun ke bumi, isap puting. Itulah Kristen. Kristen itu rajanya pembohong. Sepembohong-pembohongnya setan, Kristen jauh lebih pembohong daripada setan. Apalagi kalau hanya sepele masalah seperti ini. Saya mendengarkan dari kiai-kiai, dari ulama-ulama yang ada di Arab. Nenekmu kiper. Mana mau kami percaya kalau sumbernya dari Kristen. Tuhan aja difitnah turun ke bumi isap puting. Tuhan difitnah turun ke bumi potong nonot pada hari ke-8. Tuhan difitnah turun ke bumi dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Kami nggak heran kalau cerita itu datang dari Kristen. Kenapa? Kristen itu adalah pembual yang pernah ada di atas muka bumi yang tidak sanggup iblis mengalahkan bualan Kristen itu. Ada nggak kemudian orang mendengarkan iblis mengatakan penciptamu turun ke bumi menjadi manusia lalu dibunuh oleh manusia? Ada nggak setan mengatakan begitu? Nggak ada. Yang mengatakan itu adalah Kristen. Berarti Kristen lebih kesetanan daripada setan. Jadi kalau hanya informasi-informasi kayak begitu, nggak bisa saudara, nggak bisa kalian menipu kami, nggak bisa. Karena ada Al-Quran yang membentengi kami. Al-Quran yang menjelaskan itu. Al-Quran yang menjelaskan itu. Tidak ada Nabi datang kepada Abdullah. Tidak ada Nabi yang datang kepada Siti Aminah. Kedua orang tua daripada Nabi kami. Nggak ada. Wahai Abdullah, ibadah, sholatlah, puasalah. Enggak mau, enggak ada itu. Enggak ada. Wahai Aminah, berpuasalah, bayarlah zakat, naik haji. Enggak ada. Aturan apa? Enggak ada aturan. Mereka tidak pernah menyembah berhala. Ada enggak? Ada enggak yang bisa membuktikan kedua orang tua Rasulullah menyembah berhala? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang bisa membuktikan kedua orang tua Rasulullah makan babi? Menyembah Yesus? Ada? Enggak ada. Kedua orang tua Nabi Muhammad itu adalah orang penghuni surga. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka hidup di zaman fatra. Zaman di mana tak ada kenabian datang pada mereka. Jadi kalau isu-isu hanya seperti daun bawang. Mana kami percaya, saudari? Gak bisa kami percaya yang kayak gitu-gitu tuh. Oke, Ya. jangan percaya sama. Iya. Tapi bagaimana dengan pendapat ustaz di ini? Ustadz mana? Kalian kan Coba. Ustadz mana yang mengatakan? Mana pernyataannya coba? Tunjukkan di mana pernyataannya coba. Nah, terus apa yang menjadi rujukannya coba? Loh kok jadi saya ini kayak Paulus. Anda itu kelamaan nyembah anak orang. Kelamaan nyembah makhluk padang gurun. Jadi kayak gini. Di dalam diskusi lintas agama, ketika kita menyajikan sebuah materi, apalagi bersinggungan tentang agama lawan diskusi, maka kewajiban kita itu membawa data, Cak Ayu. Kau cuma mengatakan, cari sendiri. Oh, itu bukan tipe Islam. Kalau saya mengatakan, Paulus mengatakan Kristen itu adalah anjing dan babi, saya kasih data. Contoh,
2 Korintus 2 nomor 20, 21, 22. Paulus mengatakan Kristen itu adalah anjing dan babi. Itu data. Itu data. Di manakah Paulus mengatakan Kristen itu anjing dan babi? 2 Korintus 2 nomor 20 sampai nomor 22. Itu baru data. Jadi kalau saya berbicara tentang kekristenan, saya punya literasi, saya punya data. Kalau Anda berbicara, cari sendiri. Wah, kayak pendeta ente. Di Islam tidak kenal yang kayak gitu. Itu kelas orang nggak waras itu. Berbicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Oke? Jadi kalau kata Paulus, kalau ada Kristen yang keluar dari Kristen, itu sama seperti anjing yang makan muntahnya sendiri. Sama seperti babi yang kembali ke kubangannya. Itu kata Paulus. Jadi Paulus ini sadis juga sih sebenarnya. Begitu saudari. Jadi kalau Anda mau membahas Islam, bawa sumbernya dari mana. Karena biar bagaimanapun, saya lebih percaya kepada Al-Quran. Al-Quran saya lebih menyuarakan hal yang nabiku terima wahyu dari Tuhannya. Begitu saudari. Berbeda dengan kalian. Dan satu kelebihannya orang Kristen ini, saudari siapa namanya? Kelebihan Kristen itu satu. Kalau membahas Islam, wah paling kritis. Wah sampai hadis-hadisnya pokoknya wow. Tapi giliran Bibelnya yang dibahas, ente elheng ente. Bahas Islam pakai akal. Bahas Kristen pakai anus. Itulah kalian. Kalau dibahas kenapa Yesus nete? Oh itu kan kampret. Itu Kristen tuh. Tapi kalau bahas tentang Islam, di dalam hadis Bukhari, volume sekian, nomor sekian, halaman sekian, alinea sekian, di bait sekian, paragraf sekian, mengatakan, bah, mantap kali. Giliran ditanya, kenapa Tuhanmu iseng turun ke bumi isap puting? Apa nggak ada pekerjaan lain? Itu kan karena sebagai manusia dia juga ingin coba-coba toh. Langsung error. Tapi kalau Islam yang dibahasnya, wah ada ulama, wah seperti pakar kalau Islam. Tapi giliran agamanya yang dibahas, mate meja. Tak ada kemudian perlawanan. Dibilang kalian menyembah Kristus yang bukan anak Maria, datanya sudah lengkap, masih juga ditolak. Masih ditolak. Giliran menuduh orang tua Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, dikasih dalil bantahan Al-Quran lagi yang kita pakai, masih juga ngotot. Padahal Allah mengatakan apa? Wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Itu kata Quran. Bang Suma izin menambahkan boleh sedikit Bang? Silakan Adinda, silakan. Jadi pendapat Bang Zuma mengenai paman Keisa itu, beliau itu berdasarkan Quran. Nah ini bisa kita lihat nanti. Nah izin ya sebentar. Dibesarin. Gimana caranya ya? Nah ini nanti di surah Al-Baqarah ayat 133. Jadi penjelasan Bang Juma itu ada dasarnya. Dalam Al-Baqarah ayat 133 dikatakan apa? Angkuntun suhada ishadarati Ya'qub wal mauta isqala libanihi ma ta'budun min ba'di qala a'budu ilahaka wa ilaha abaika. Jadi Ibrahim. Di sini terjemahnya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut,
Maka ketika ia berkata kepada anak-anaknya, perhatikan, Yakub itu berkata kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya merespon, memberi jawab, apa yang kamu sembah sepeninggalnya? Nih anak-anaknya, mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Maksudnya Aba. Di sini keluar kata Aba tuh. Siapa aja? Ibrahim dan Ismail. Nah ini perlu diketahui bahwa dalam Arabik itu luas. Anaknya Yakub kepada Ismail, Ismail ini jatuhnya paman. Paman. Dan Ibrahim itu jatuhnya kakeknya malah. Kakek. Jadi Yakub Disebut punya Aba. anak-anak, nah, disebut Aba juga. Jadi ketika Bang Zuma menjelaskan bahwa itu ke paman, itu sudah benar. Tidak bertentangan dengan teks Arabiknya, memang seperti itu, Dek. Jadi Islam itu penjelasannya luas dan Bang Zuma sudah tepat menjelaskannya. Karena anaknya Yakub itu jatuhnya tuh paman kepada Nabi Ismail, kepada Ismail. Jadinya dia pun diksinya memakai apa? Aba. Begitu, Dek. Terima kasih Bang Zuma. Masya Allah. Sama-sama Dinda, Masya Allah. Jadi anak Yakub memanggil pamannya Ismail dengan panggilan Abaika Ibrahim wa Ismail. Wah, mantap kali. Jadi saudari Keisa, kalaupun kami kurang di dalam menjelaskan atau menurutmu keliru dalam menjelaskan, itu oknum. Tetapi Al-Quran tidak akan mungkin punya kelemahan.